Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna wa amsayna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah hadir di tengah kita Bapak Dr. Nurul Muhsin MA yang akan melanjutkan kajian kita 2 minggu yang lalu, Ustaz. 2 minggu, saya juga lupa batasnya karena memang pas setiap malam kita gilirkan, jadi beliau dapat sebulan itu 2 kali. Baik, untuk mempersingkat waktu, ya bisa insyaallah 19 lebih 19:26 ya. Jadi sangat sekarang pendek sekali waktu isya. Mungkin bisa 20 menit Ustaz penyampaian, 20-25 ya, sisanya untuk kita diskusi bersama. Untuk mempersingkat waktu, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan kajian tauhid kita dari suratul Fatihah. Dan insyaallah malam ini kita akan mengkaji firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini rahimahullah menjadi ayat yang paling panjang dalam penafsirannya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia buat kitab ya, itu 680 halaman. Ini menafsirkan ayat ini. Diringkas lagi oleh Syekh Salim Abdul Mun'aim menjadi 400 halaman. Itu dari ringkasan. Dan yang dia punya itu dari ringkasannya. Saya belum memiliki yang aslinya. Jadi kitabnya itu 20 menit. Iyyaka Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita mulai dari kalimat iyyaka. Iyyaka itu adalah maf'ul dalam bahasa Arab yang didahulukan. Jadi biasanya dalam struktur bahasa Arab itu fi'il, fa'il, maf'ul. Jadi kata kerja, subjek, ya, kemudian objeknya. Nah, ini di ayat ini Allah dahulukan objeknya, maf'ulnya dahulukan iyyaka. Maka kita terjemahkan menjadi hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Jadi mana yang berarti hanya itu? Iyyaka itu kan kepadamu artinya. Semua tafsir terjemah mengatakan iyyaka itu adalah hanya kepadamu. Artinya ditakhsis, mengkhususkan. Jadi hanya kepadamu kami khususkan na'budu, kami beribadah. Jadi hanya kepadamu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita cukupkan hanya kepadamu ini aja sudah jelas. Hanya, kan nggak ada lagi. Hanya kepadamu. Ya sudah, nggak ada lagi yang lain. Nah maka iyyaka maf'ulun bih muqaddam wa amiluhu na'budu li ifadatil hasr. Ya. Maknanya itu adalah membatasi ibadah kita itu hanya
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'budu ay natadzallalu. Inti dari na'budu itu adalah at-tadzallul, menghinakan diri, merendahkan diri. Ya, diambil dari kata-kata mu'abbad. Tariqun mu'abbad itu kalau bahasa yang di tengah itu elesan. Jadi awalnya itu banyak ini rumput udah dilewati sekali, lewati 2 kali, 3 kali, 10 kali, apa yang terjadi? Bersih dia. Itu namanya tariqun mu'abbad. Nah, orang yang beribadah, na'budu itu seperti itu dia. Filosofinya dia rendahkan, dia hinakan dirinya kepada Allah seperti jalan yang sudah licin tadi, sudah eles tadi. Ini itu secara bahasa. Nah, na'budu, kami beribadah. Al-ibadah wal ibadah adalah tadamman fi'lu kullu ma amara Allah bihi wa tarku kullu ma nahaa Allah anhu. Ibadah itu mencakup melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan apa yang Allah larang kepada kita. Artinya kita melakukan sesuatu itu, perintah itu karena Allah menyuruh kita. Kita meninggalkan sesuatu karena Allah melarang kita. Jadi bukan kita tinggalkan sesuatu karena tidak ada kesempatan tidak kita mampu lakukan. Enggak. Orang misalnya tidak korupsi, bukan karena pengawasannya ketat sekali, bukan. Karena memang Allah melarangnya. Sehingga dia lakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kembali dengan mana kata na'budu itu aina tadzallal, ya, menghinakan diri kepada Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita jalankan apa yang dia suruh kita. Maka rahimahullah, ya, seorang mukmin dia semakin dia menghinakan dirinya kepada Allah, maka ubudiahnya itu semakin tinggi. Maka misalnya sholat, ibadah yang paling ibadah jasa dia yang paling tinggi itu adalah sholat. Puncak sholat itu adalah ketika kapan? Ketika sujud. Kenapa? Karena anggota badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki yang paling mulia itu adalah wajah kita. Dan itu kita letakkan di tanah yang setiap hari kita injak. Kenapa kita lakukan itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat yang paling dekat hamba itu pada Allah, pada Rabb-nya, kata Rasulullah dan hadis Muslim itu adalah sujud. Maka perbanyaklah kalian berdoa karena sangat besar kemungkinannya dikabulkan. Apalagi sholat malam, sholat duha, sholat sendirian kita perbanyak sujud. Perbanyak sujud itu perpanjang. Ya, karena di sanalah saat yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya. Kenapa tidak ketika berdiri saja? Ya, tetapi ketika dia rendahkan, ya, kepalanya, dia cium, ya, tanah, itulah dalam berdoa misalnya. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW jama' baina kaffayhi fi du'a. Jadi beliau kalau berdoa itu dia kumpulkan tangannya, dia seperti itu. Kemudian dia taruh di atas dada. Ya, jadi dia kumpulkan tangannya seperti ini. Ya, kemudian dia ini. Dan ini merupakan bentuk apa namanya? Pengharapan yang butuh gitu. Ya, beda kalau begini. Ajak, ya. Tapi Rasulullah SAW
Dan coba kita kalau yang ingat dulu waktu mahasiswa ya di Arafah itu ya. Kalau kita gini gitu, cepat dapat kita gitu ya. Halal itu dikasih aja ya, gini gitu ya. Tapi kalau gini aja ya orang ya, tapi kalau coba ini menunjukkan banyak gitu kan. Nyangkut. Apalagi kita bisa niah, jadi merintih ya. Ya Rabb, ya Allah. Jadi itu. Maka Rasulullah katakan Allah la yasma' min qalbin ghafil. Allah enggak mendengar doa orang yang dari hati ghafil. Ya dia berdong tapi sana kemari hatinya Allah enggak dengar. Ya. Jadi dia berdengar, dia berdoa dengan qalbin khasyih, hati ya. Sehingga orang kalau qalbun lahir itu hatinya lalai, enggak dengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dekat kita paling ini adalah sujud. Maka kata beliau, yad'una ashrafa ma fi ajsamihim fi mawadhi'il aqdam zullan lillah. Ada orang kafir mengatakan, kami itu tangan saya yang saya ginikan gitu katanya kan. Anda itu kepalamu yang Anda letakkan ini. Jadi kita jawab, kenapa saya lakukan itu? Karena Tuhan saya, Allah saya, Rabb saya menyuruh. Ya, lebih dari itu pun akan saya lakukan kalau Allah menyuruh. Jadi rahimahullah, na'budu, kita beribadah. Jadi kalau tarif ibadah secara umum itu sebutkan oleh para ulama, ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardahu minal aqwal wal a'mal az-zahirah wal batinah. Jadi ibadah itu adalah istilah yang mencakup seluruh ucapan kita, perbuatan kita yang zahir maupun yang batin, ya, dengan syarat dicintai oleh Allah dan diridhuinya. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan, tapi Allah mencintai dan diridhuinya, itu adalah ibadah. Maka tidak ada seorang pun ulama kita yang membatasi ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, haji. Enggak. Tapi semuanya. Sehingga para ulama-ulama kita itu tidak membedakan ya, kehusyuan dia di masjid dalam sujud berdoa pada Allah tidak kalah dengan kehusyuannya di asar berdoa, bekerja, ya, muamalah dengan jujur, dengan ini dan sebagainya. Dia khusyuk berdoa di masjid, dia sholat masjid, dia khusyuk juga ya di kantornya, di bekerja. Ya, karena tidak dia bedakan. Ini sebagian orang dia khusyuk sholat di masjid, berdoa di masjid, tapi di luar khusyuk juga berdusta, berbohong, menipu dan sebagainya. Itu mafhumul ibadah itu yang dibatasi hanya pada sekat-sekat masjid. Ya, maka itu sebabnya ya Taufik Ismail itu membuat puisi tentang sajadah panjang. Sajadah panjang ya melewati rumah, dapur, tempat kerja, sawah, ladang, gunung, lautan, semuanya adalah bagian daripada sajadah panjang kita, tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau cuma kita dikirakan beribadah untuk sholat itu, tidak sampai 1 jam kita sholat semuanya. Ya, kalau 10 menit dengan wirid, dengan zikir semuanya itu udah habis 10 menit. Ya, kali 50 menit kan sampai 1 jam. Terus yang 23 jam itu ngapain kita? Diciptakan oleh Allah. Enggak. Tapi Allah jadikan semuanya tadi itu adalah beribadah dengan syarat yuhibbullah wa yardah. Ya, dicintai Allah dan diridhoinya. Maka Imam ya Az-Zarnuji di dalam kitab beliau Ta'lim al-Muta'alim, itu merupakan kitab
wajib di pondok-pondok. Dia mengatakan kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya wa yasiru bi amali akhirah bi husnil niyah. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sifatnya duniawi, kelihatannya duniawi, tapi Allah jadikan amal ukhrawi yang Allah catat pahalanya karena niatnya yang baik. Jadi na'budu itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepadamu kami beribadah, ya, yaitu memberikan ucapan perbuatan kita bagaimana menjadi sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan dicintai olehnya. Ya? Maka al-abdu, seorang hamba. Makanya sebenarnya kalau saya lebih senang dan setuju kalau na'budu itu diterjemahkan dengan beribadah kepadanya. Hanya kepadamu kami beribadah. Tidak diterjemahkan hanya kepadamu kami menyembah. Jadi kalau kita bilang menyembah itu hilang kemudian makna asasi daripada ibadah itu. Kepadamu kami beribadah. Ini, karena dari ibadah ini akan masuk, mereka ada abdun, orang yang beribadah itu namanya abdun. Wal abdu walladhi yuwafiqul ma'bud fi muradihi syar'i. Seorang hamba yang hakiki itu adalah seorang yang menepati keinginan yang diibadahinya. Ini seperti kemarin seorang hamba sahaya itu dia sami'na wa ata'na yang totalitas pada majikannya. Seperti Salman Farisi itu naik kurma itu dari pagi sampai siang sampai sore, belum dibilangi turun, enggak dia turun, duduk di atas. Karena ketaatannya yang totalitas, itu seorang hamba. Nah sekarang kita ini hamba Abdullah adalah seorang yang yuwafiqul ma'bud. Dia ikut, dia mengikuti, ya, yuwafiq apa yang dia ibadahi itu dalam keinginannya. Sehingga konsekuensinya adalah tastalzimu ayyakum al-insan bi kulli ma amara bihi wa yatruka kulla ma nahaa. Ya, konsekuensi seorang hamba itu dia akan melakukan ya, apa yang disuruh kepadanya. Karena kalau dalam ilmu tarikh tasyri' itu tidak ada satu perintah dari Allah atau dari Rasul ini kecuali memberikan maslahat, memberikan manfaat. Dan tidak ada satu yang dilarang oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya kecuali itu ada mudaratnya. Nah, maka ketika kita melakukan satu perintah dan meninggalkan satu larangan, itu artinya dia kembali kepada kita. Tidak mungkin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Jadi itu iya karena nah, maqamul ubudiyah, ya, tingkatan-tingkatan penghambaan itulah yang dijabarkan oleh Ibnul Qayyim itu dalam 600 halaman. Ya? Bahkan yang catatan asli itu 800-an. Ya, ada 3 jilid. Diringkas menjadi 400 halaman. Ya, Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nama kitabnya. Ya, dia mulai dari ikhlas, sabar, semuanya sifat-sifat ubudiyah itu. Ya. Yang saya ingat karena pernah mengkajinya atau
ini dalam sebuah ini, kata beliau, makom di antara makom ubudiyah itu adalah sabar. Kata beliau, satu-satunya sifat di dalam Al-Quran yang bighairi hisab itu adalah sabar. Bighairi hisab, tanpa ada batas ininya, balasannya itu. Sabar itu. Dan di Al-Quran kata beliau disebutkan lebih 99 kali. Lebih 99 kali. Disebutkan sabar itu dengan semua katanya. Wasbir, isbir, sobir, sobirin. Yang penting kata-kata sobaro itu. Ini. Nah, dari sekian itu kemudian beliau klasifikasikan ayatnya dari 3. Ini. Pertama, sabar dalam taat kepada Allah. Kita kalau nggak sabar, kalau datang ke masjid ini sudah tidak berhenti. Ini apa dapatnya datang ke masjid? Nggak ada. Makanya Allah katakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang yang bisa memakmurkan masjid itu hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kalau ada orang masuk orang memakmurkan masjid, ada masuk lain, dia akan bertahan. Makanya Rasulullah mengatakan, idza ra'aital rajul ya'tadul masjid fashhadu annahu mu'min. Kalau Anda lihat seorang dia senang ke masjid, saksikan orang itu adalah orang yang beriman. Tidak ada motivasi ke masjid. Kalau ada motivasi lain, ya nggak bertahan. Paling hanya waktu itu saja, menjelang gitu aja. Ya. Nah, tapi kalau orang itu datang ke masjid untuk beribadah, untuk ini, tapi itu pun kalau kita nggak sabar, bisa datang sholat subuh, sholat isya, berat sekali. Maka Rasulullah katakan seandainya orang itu lau ya'lam, seandainya tahu ya bagaimana pahalanya sholat subuh dan sholat isya, la atau huma walau habwan, niscaya dia akan datang ke masjid itu walaupun dengan merangkak. Memang kita kan kadang pahala itu nggak kita lihat. Coba kalau dilihat 10.000, setiap datang 10.000, full sudah ini. Ya. Padahal walaupun dia akan berangkat, itu butuh kesabaran. Lebih berat lagi meninggalkan larangan. Yang tadi melakukan taat, yang kedua meninggalkan larangan. Lebih lagi butuh kesabaran. Apalagi larangan itu, orang itu punya kemampuan dan kemauan. Ada kemampuannya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, tapi tidak dia lakukan, dia sabar, dia tinggalkan, itu tingkatan makomnya lebih tinggi. Maka beliau contohkan, makom sabar meninggalkan larangan yang terbesar sepanjang sejarah manusia itu adalah sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh itu ada 9 disebutkan. Ya, beliau masih muda, jauh dari keluarga, pintunya ditutup, kemudian diajak, wanitanya cantik, jadi 9. Tapi Yusuf meninggalkan, dan itulah puncak kesabaran anak manusia sepanjang sejarah. Karena dia punya 9 kesempatan diajak perempuan cantik, kakek-kakek mungkin, terus dalam rumah, pintunya dikunci, gulik adalah abwab, bukan satu pintu, gulik adalah abwab, dikunci rata-rata semua pintu kamar, pintu rumah, pintu halaman, pintu ini dan semuanya dikunci oleh Allah. Tapi apa yang dikunci oleh dia? Hatinya yang dikunci. Terbuka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah sabar dalam menerima takdir Allah. Ya, apa yang telah ditentukan oleh Allah, yang telah terjadi, itu sabar orang dalam menjalani, dalam menerimanya. Nah, itu diantaranya makom ubudiyah. Ya, kemudian ya banyak lagi yang beliau sebutkan, saya kira Bapak Ibu yang
punya maktabah syamilah itu bisa dia klik di sana tentang kemudian. Kemudian yang terakhir, wa iyyaka nasta'in, dan kepadanya kami mohon pertolongan. Itu dulu ya. Ya. Iya, kita sudah sampai iya karena wudu, belum sampai iya karena nasta'in, tinggal 11 menit. Jadi penjabaran dari iya ke na'budu itu baru pada sabar. Jadi kita batasi pertanyaan pada hanya akolah yang kami ibadahi dalam penjabaran sabar tadi. Jadi 3 orang penanya kami persilakan. Ya ini pajang anak kecil ini luar biasa ini, subhanallah. 1, kemudian siapa lagi silakan di anu ya, di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pembahasan tentang doa. Apakah kita memanjatkan doa itu Allah mendengarkan dan dikabulkan? Apakah doa yang kita panjatkan itu akan dikabulkan sama Allah? Jika tidak dikabulkan, apakah saja penyebabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tas, mungkin langsung saja. Tadi sempat disinggung bahwa yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman. Ya. Tidak ada niat lain kecuali hanya ikhlas mata-mata karena Allah. Seperti saya ini hadir memang itu. Tapi kalau karena perintah, sementara tidak menangkap masjid, ya. Perintah seperti Pak Gubernur misalnya kita kumpul seperti itu, kira-kira bagaimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hasan wabarakatuh. Ustaz, ini kan kedekatan hamba kepada Allah dikala kita sujud. Perbanyaklah doa. Kadang-kadang kita doa bahasa Arab kan terbatas waktu sujud. Apakah boleh doa pakai bahasa Indonesia dikala kita sujud sholat nih? Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak saya dan saudara. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ujibu, aku menjawab, da'watad da'i, doa orang yang berdoa. Jadi siapapun yang meminta berdoa kepada Allah, dia pasti dijawab oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Ya, dikabulkan oleh Allah. Karena itu firman Allah, ya. Nah, cuman memang Rasulullah menjabarkan bentuk pengkabulan doa itu ada 3. Pertama, kita dikasih apa yang kita minta itu, ya. Minta uang dikasih uang, minta sepeda motor dikasih sepeda motor. Itu yang pertama. Tapi ini sedikit sekali seperti itu. Yang lebih banyak itu Allah berikan yang lebih bermanfaat dari yang antum minta itu, ya. Karena Allah jauh lebih tahu daripada kita terhadap diri kita daripada kita. Ya, antum minta sepeda motor, Allah gak kasih sepeda motor. Antum minta uang, nggak dikasih uang, tapi dikasih kesehatan. Ya, sehingga gak pernah dia sakit. Ya, paling sakit puyeng, ya minum Panadol sembuh. Gitu. Jadi itu sama dengan, ayo antum dikasih uang miliaran tapi sakit-sakit terus habis uang. Jadi Allah maha tahu. Ini yang lebih banyak, yang kedua ini. Nah, yang ketiga ini lagi yang lebih besar lagi, yahtabiu fil akhirat. Allah Subhanahu wa taala tabungkan untuk nanti di akhirat. Jadi sehingga ada orang yang mendapatkan pahala yang besar, kemudian bertanya, ya Allah, ini pahala apa? Dia bilang ini pahala doa. Bahkan ada seorang tua yang mengatakan, ya Allah, ini pahala apa ini? Jadi dia nggak merasa pernah melakukan itu. Dia bilang, biduai waladikus soleh. Ini adalah doa anakmu yang soleh. Allah. Maka ciri pertama anak yang soleh itu menurut Al-Quran adalah dia mendoakan orang tuanya, ya, mendoakan orang tuanya. Jadi kalau orang nggak pernah mendoakan orang tuanya, nggak masuk kriteria anak soleh. Ya. Kemudian yang kedua, menurut saya tergantung niatnya. Ya. Niat kita itu bagaimana? Ada orang sholat mendapatkan setengah, mendapatkan seperempat, mendapatkan seperdelapan, padahal dia sama buat dirinya. Apa yang membedakan itu niatnya. Ya, kalau dia datang ke masjid, memang niatnya itu semata-mata untuk seperti yang beliau sebutkan, ya itulah yang dapatkan. Ya, kita sering dengar inamal amal bin niat. Ya, amal kita itu tergantung niat kita.
Kalau cuma untuk begitu saja ya itulah dapatnya. Kemudian doa tadi, saya ingat sekali ada teman saya dari Kamerun bertanya seperti itu di Masjid Nabawi itu. Jadi ya Syekh katanya, boleh nggak saya berdoa pakai bahasa Kamerun? Boleh nggak? Saya bilang iya. Jadi doa dalam sholat itu ada dua. Ada memang doa yang wajib yang merupakan bagian daripada sholat itu Subhanarabbiyal a'la, Subhanarabbiyal azim. Itu nggak boleh diterjemahkan. Tapi kalau doa yang lain, ya khairid dunia wal akhirah kata beliau, untuk kebaikan dunia dan akhirat itu boleh kita berdoa, termasuk dengan bahasa yang kita pahami, bukan dengan menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau bukan dengan menggunakan bahasa Arab itu di dalam hati, ya, di dalam hati untuk membedakan antara ini lafaz doa yang maktur yang memang datang dari Rasulullah ya SAW, atau doa yang memang Rasulullah perintahkan kita untuk berdoa banyak ya. Dan daripada kita misalnya berdoa dengan menggunakan bahasa Arab tidak kita ngerti maknanya, apalagi salah domir dan ininya ya, lebih bagus kita pakai bahasa sendiri, lebih khusyuk ya Allah gitu ya. Ya dalam hati atau waktu di luar sholat misalnya kan. Tapi memang doa yang paling agung itu ya doa Al-Quran. Kan doa Al-Quran itu banyak sekali, 40-an lebih doa-doa yang dimulai dengan Rabbana. Tentunya sebagai orang yang beriman yang paling mustajab, paling tinggi itu adalah doanya Al-Quran. Ini yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan puncaknya itu adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini terakhir. Ya, Anas bin Malik, sahabat Rasulullah, disuruh Anas, Anda ini kan sahabat dekat Rasulullah dari kecil, Anas ini ya sama Rasulullah. Doakan kita. Anas berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian orang ini bilang tambah lagi Anas. Tambah lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang ini bilang semacam gitu. Masa cuma itu aja kamu doakan saya gitu. Terus Anas mengatakan subhanallah. Apalagi yang kamu inginkan dari fid dunya hasanah. Di dunia ini kebaikan. Kebaikan di dunia. Apa itu kebaikan di dunia? Ya semuanya yang baik. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga mendapatkan kebaikan. Apa kebaikan akhirat? Semuanya. Dimulai dari kubur kita diberikan kebaikan, dibangkitkan, semuanya hasanah. Kemudian puncaknya adalah wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari api neraka. Kalau orang sudah dipelihara dari api neraka, berarti surga. Itulah puncaknya. Jadi itulah puncaknya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit tambahan Ustaz. Kalau tadi kan doa dalam hati lah. Kalau biasanya dalam hati gini kan nggak bisa diam di mulut. Apa yang diucapkan kalau kita sambil doa dalam hati? Sebaiknya kita apa yang kita bacakan? Ucapkan apa yang ada dalam hati Bapak, itu yang paling bagus. Dalam hati kan dengan bahasa sendiri. Nah, yang dengan keluar dari mulut dia bisa. Kalau dari hati ya diam. Namanya dalam hati. Kalau mau ucapkan, ucapkan apa yang dalam hatinya. Misalnya, Diam gitu ya, diam. Tapi dalam hati yang kita Hatinya baca. betul. Memang itu yang lebih sulit, ya. Lebih sulit orang dalam hatinya daripada dalam dengan lisannya. Kalau lisan ini kan mudah saja kita ucapkan ya. Tapi belum tentu hati kita itu dia mencerminkan
memikirkan apa yang kita ucapkan. Tapi ketika hati kita ini memikirkan, mengucapkannya, ya mulut ini akan mengikuti. Tapi biasanya memang kalau orang itu dalam hati tidak dia ucapkan. Sehingga ibadah ini juga dia ada lisan, ada hati, ada perbuatan. Jadi ibadah tadi itu semuanya punya ikatan-ikatan. Nanti ada ibadah hati, ya ada ibadah lisan, ada ibadah perbuatan. Ini, jadi itu mudah-mudahan yang paling ideal itu ya sama. Ini jadi ibadah lisan juga ya, ibadah hati itu juga ya, kemudian ibadah perbuatan itu juga. Tapi biasanya orang lebih dominan ibadah lisan dan ibadah perbuatannya, karena itu bisa dilihat, bisa didengar. Tapi kalau hati ini kan hanya Allah dan Dia yang tahu, sehingga itu menjadikannya dia lebih didikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.